Sedulur Kendal, Sedulur Widya, masih bersama di Ini Dia, Info Terkini Widya. Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem akan bertemu dengan Ketua Majelis Dewan Syuro PKS Pak Salim Segaf Subri. Pertemuan mereka guna membahas rencana koalisi partai yang sudah mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sebelumnya Pak SBY yang juga bertemu Pak Salim di Cikeas menjelang Natal kemarin membahas rencana koalisi juga. Inilah anomali politik di Indonesia. Sesuatu yang terang benderang, tapi terlihat berat dan rumit untuk dijalani. Jika dilihat waktu deklarasi Pak Anies Baswedan sebagai bakal capres sudah dilakukan bulan Oktober, tapi hanya oleh Nasdem saja. Padahal sesuai persyaratan yang ditetapkan undang-undang, hanya PDI Perjuangan yang bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri. Artinya, Nasdem memang membuka momentum. Kepentingan Nasdem menaikkan elektabilitas agar suara parpolnya naik. Kita tidak melihat Nasdem benar-benar serius memperjuangkan Pak Anies memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Ada cukup banyak fakta yang menunjukkan kemungkinan terjadi prank tentang pencalonan Pak Anies. Pertama, Nasdem menyerahkan bakal cawapres kepada Pak Anies. Ini sebuah hal yang tidak terjadi di perpolitikan Indonesia. Nasdem bagaikan menyerahkan cek kosong dan Pak Anies bebas mengisi dengan nama siapapun. Sebagai orang yang tidak pernah berada di partai politik, penunjukan bakal cawapres diprediksi tidak mudah. Akan ada banyak orang yang melobi dan mengabaikan parpol yang mengusung koalisi perubahan. Kedua, rencana berkoalisi dengan Demokrat dan PKS hingga sekarang tidak pernah terrealisasi dengan nyata. Bahkan AHY sebagai Ketua Umum Demokrat dan Ahmad Saiku sebagai Presiden PKS gagal membuat kesepakatan. Keduanya sama-sama ngotot menyodorkan kader masing-masing sebagai bakal cawapres. Demokrat mengajukan nama AHY, sementara PKS menawarkan Ahmad Heriawan. Lihat saja, elektabilitas keduanya dalam berbagai survei hampir tidak masuk radar. Tapi kedua partai mengabaikan bahwa bergabungnya mereka dalam koalisi untuk memenangkan Pilpres bukan yang penting kadernya menjadi kandidat. Kondisi ini membuat para tetua partai turun gunung. Setelah SBY bertemu Pak Salim Desember lalu, kini ada rencana Pak Surya Paloh bertemu Pak Salim bulan ini. Itu pun di media
terjadi kesimpang siuran. Ada yang menghendaki agar para sesepuh partai bertemu sekalian. Ada Pak Surya Paloh, Pak SBY, dan Pak Salim. Bahkan ada dorongan sewaktu pertemuan itu dideklarasikan koalisi perubahan, sekaligus disebutkan siapa bakal cawapres pendamping Pak Anies. Tapi harapan ini sepertinya akan sulit menjadi kenyataan. Willy Aditya menolak deklarasi koalisi disertakan sekalian siapa bakal cawapresnya. Alasan Wakil Ketua Umum DPP Nasdem itu supaya ada efek kejut, surprise. Faktor ketiga, kenapa rencana pencapresan Pak Anies ini prank semata, yaitu diamnya Nasdem saat PKS mencoba mengingat memori 2014 dan 2019. PKS sempat mencolek-colek Gerindra untuk mengulang kenangan itu. Kita melihat proses makin matang, koalisi perubahan tidak terjadi. Meski mereka menyebut sudah ada tim kecil yang menyusun berbagai persiapan. Tapi progresnya sama sekali tidak terlihat. Tidak pernah disampaikan sekalipun apa yang dikerjakan oleh tim kecil ini. Sementara faktor keempat yang bisa kita simak, berbagai pernyataan Pak Anies ketika bertemu dengan berbagai komunitas. Dia berulang kali menekankan tidak perlu visi misi karena bisa dibikinkan. Bisa memesan, yang penting rekam jejak. Bagaimana orang berlatar belakang pendidikan tinggi, mantan rektor, mantan menteri pendidikan, mudah saja menyebut visi misi tidak penting. Katanya beliau lulusan Amerika. Kok malah mengabaikan visi misi ini? Dilihat dari berbagai ungkapan itu, kayaknya Pak Anies mencium gelagat bahwa dirinya benar-benar tidak serius didukung. Atau Pak Anies tahu ketidakseriusan parpol pendukung. Sehingga sengaja membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Dalam kacamata politik, kegaduhan Pak Anies Baswedan awalnya untuk menarik perhatian. Tapi sebagai mantan dosen dan mengambil ilmu politik di Amerika, dirinya sadar betul butuh kegaduhan agar publik tertarik pada dirinya. Sayangnya, dia lupa bahwa pola pikir masyarakat saat ini mengalami kemajuan pesat. Beda dengan kondisi 2014 dan 2019. Pak Anies merasa bahwa masyarakat Indonesia layaknya warga Jakarta 2017 yang mudah dikadalin sewaktu pilkada DKI. Jadi, upaya menarik perhatian masyarakat dikiranya untuk menggiring tertarik padanya dan 2024 bakal memilihnya. Faktanya, di berbagai medsos, apa yang dikemukakan Pak Anies malah jadi bulan-bulanan. Di samping itu, di berbagai media sosial, para pendukung Pak Anies hampir kedodoran dalam melakukan pembelaan. Dan hampir tidak mampu melakukan backup, mendebat, merasionalkan pernyataan-pernyataan mantan gubernur DKI itu. Artinya, kemunculan polemik itu tidak menguntungkan bagi proses perjalanan persiapan Pilpres mendatang. Makanya, dari berbagai fakta tersebut, sulit dipastikan koalisi perubahan menjadi salah satu peserta Pilpres 2024. Baik Nasdem, Demokrat, maupun PKS terlihat setengah-setengah merealisasikan koalisi perubahan. Mereka masih merasa bahwa partai mereka adalah partai yang besar yang merajai pemilu mendatang. Faktanya di berbagai wilayah bukan hanya perolehan suara anggota legislatif mereka yang rontok, namun juga pada periode 2019 hingga sekarang, suara kritis wakil rakyat dari koalisi perubahan tidak terdengar sama sekali.
Di sisi lain, Nasdem yang masih berada di koalisi pendukung pemerintah kebingungan sendiri pasca pencalonan Pak Anies. Karena kita tahu Pak Anies berusaha menjadi antitesa Pak Jokowi, menjadikan Nasdem kesulitan mengambil sikap. Jadi rumitnya kondisi koalisi perubahan menguntungkan parpol lain. Sayangnya parpol lain sepertinya mengalami kebuntuan. Masing-masing memiliki problem. Apalagi parpol pendukung pemerintah. Mereka menunggu signal dari Pak Jokowi siapa yang bakal didukung. Mereka akan merapat. Artinya, bila Pak Jokowi mendorong seseorang untuk mencalonkan capres, mereka bakal rame-rame mendukung. Pertanyaan pentingnya, akankah capres yang didukung Pak Jokowi bakal didukung PDI Perjuangan? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya. Salam sedulur kendal, sedulur Widya.